Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja yuk. Siap, Ustaz. Tayyib, nabda darsana al-yawm bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bisa bertemu di sore hari ini, dan kita diberikan kesehatan, diberikan taufik, hidayah, dan berbagai nikmat lainnya. Yang tugas terakhir belum pada ngirim ya, baru sedikit sih yang ngirim. Yang menyalin ulang itu kan? Ada tugas Ya. Anda pikir cuma salin ulang aja dan nggak dikirim. Yang halaman 89, Ustaz. Halaman berapa ya kemarin terakhir? 89 pembahasannya kan saya belum selesai. Tapi bukan cuma menyalin. Kemarin tugasnya apa? Kalau menyalin makan menyalin doang mah Ane juga udah posting kan di grup itunya hasil terjemahan kemarin. Ada yang ingat tugasnya? Gimana? Lupa, Ustaz. Ustaz. Tugasnya adalah merapikan ya. Ingat nggak? Masih nggak ada yang ingat ya? Masih lupa ya? Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Masya Allah. Semuanya satu pun nggak ada yang ingat? Ya, aneh sempat bilang ke grup. Oh, yang ini, Sat, ya? Yang kalimatnya kan udah diterjemahin, Sat. Yang dirapikan aja, Sat, ya? Iya, Ane pernah ngomong gitu kan? Oh, Tapi ada yang udah ngirim, ada. Oh, Sesuai yang dimaksud, ada yang udah ngirim. Nah, Ustaz. Tapi baru 2 orang kayaknya nih yang ngirim. Tadi barusan. Yang ngirim yang inget-inget itu kan, yang lainnya lupa semua. Tayyib.
Sekarang coba baca yang ini. Kelihatan? Kelihatan Ustaz. Oke, silahkan langsung saja. Paragraf pertama, siapa yang baca? Ustaz. Coba. Tafadhal. Ahkamut taharah. Taharah. Satu paragraf. Makna taharah. At-taharah lughatan an-nazafah wa takhallas. Apa ini? Apa ini? Wa takhallas min adannas hissiyat apa ya? Hissiyatan kanat kan najas. Au ma'nawiyah kal uyub. Hissiyah yuqalu tatahharu bil ma'. Makna tahar at-tahar lughatan an-nazafah wa takhlas min adanasi hissiyah kanat kan najasi au ma'nawiyah kal uyub yuqalu tatahharu bil ma'i ay tanazzafu minad dansi wa tatahharu minal hasadi ay takhlasu minhu. Oke. Tayyib, barakallahu fiik. Secara bacaan berapa ya? 60% atau lebih lah, 65% lah. Ada siapa lagi yang paragraf pertama masih? Gofur, silakan. Ahkamut taharah. Makna taharah at-taharatul lughatan an-nazafatu wa takhlisu min Indonesia hissiyatu kanat kanajisi wa ma'nawiyah kal 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 ya apa kal ayubah yaqulu tatahhara bil ma' ayu tanzifu min min ad-dans apa ayu tanzifu minal dansi wa tatahhara minal hisab ayat takhlisu minhu. Oke, barakallahu fiik. Satu orang lagi, siapa? Tafadhal. Ahkamut taharah. Makna taharah. At-taharatul lughatan. At-taharatul lughatan an-nazafah wa takhallus minal adnasi hisiyati kanat kan najasi au ma'nawiyah kal uyub yuqal tatahharu bil ma' au tunazzifu minad danas wa tatharu minal hadasi minal hasadi au takhallusu minhu. Oke. Mirip-mirip lah, beda-beda dikit ya. Oke, baik. Sekarang coba ada yang menerjemahkan. Anak mau coba, Ustaz. Ya, silahkan. Ahkamut taharah, hukum taharah. Makna taharah
makna dari toharoh. At-toharoh lughatan, toharoh secara bahasa. Menyucikan, watafallas, membersihkan dan menyucikan dari ad-danas, kotoran-kotoran, hasiyatan kanat kan najis, dan membersihkan itu dari najis. Ini aneh memang hubungannya susah. Oke. Maknawiyah kal uyub, atau secara makna atau secara nyata dari kotoran. Uyub itu bukannya tahi ya, maksudnya? Kenapa? Uyub itu maksudnya tahi ya, Uyub itu aib. Oh, kotoran ya, Dia jamak dari aibun, aib. Baik, Ana lanjutkan. Ya. Yaqulu taharah bil ma, dan dikatakan membersihkan taharah dengan air, ayatan minad danas, atau membersihkan, menyucikan itu dari, dan tahir, membersihkan dari al-hasad, membersihkan dari hasad, ayatakhalas minha, atau ini aneh nggak tahu, Ustaz. Oke. Barakallahu fiik. Menghilangkan atau menyucikan gitu, Ustaz. Baik. Lagi, siapa lagi? Terjemah. Ayo. Mau nyoba Ustaz? Silahkan. Makna taharah. Jadi taharah lughatan secara bahasa itu artinya nazafah, bersih atau takhalus, dan mensucikan, takhalus. Minal adanas, dari gitu. Minal adnas hisian karena lekan najas. Secara hisia itu indra ya, secara indra itu seperti najis, au ma'nawiyah kal uyub. Secara makna itu seperti aib-aib. Kalau tatahurul ma, dia bisa yang disebutkan bersuci dengan air. Air tanazuf minad dans, atau membersihkan dari dan najis dan danas. Tatahhar minal hasad, dan membersihkan dari hasad, dengki, dari dengki, ayat akhus, atau Baik, barakallahu fiik. Ya, antum ada yang kenal ini kitab apa? Itu di atas ada Ustaz, fikih sunnah. Ya, di sini ada namanya nih, Al-Fiqhul Manhaji nih namanya. Fiqhul Manhaji itu artinya fikih sistematis, fikih yang ditulis secara sistematis. Dia fikih bermadhab Syafi'i. Fikih bermadhab Syafi'i ditulis oleh Ibnu Rusman. Ya? Kenapa? Ditulis oleh Ibnu Rusman. Bukan. Ini penulis kontemporer, bukan penulis klasik, bukan. Kitab baru madhab Syafi'i, makanya tadi disebutnya kitab fikih sistematis ya. Jadi bacanya itu udah rapi, udah enak, dengan merujuk kepada kitab-kitab madhab Syafi'i. Ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Bugho. Kalau secara kosakata yang muncul, pasti antum kenal bahwa ini kitab fikih ya. Mulai dari judul Ahkamut Thaharah. Dan barangkali dari paragraf pertama mungkin tadi beberapa kata itu sudah familiar ya, sudah familiar. Misalkan ahkamut thaharah, makna thaharah, kan ini
kosakata yang gampang. At-taharatu lugotan juga gampang. Kemudian an-nazafatu juga sudah sangat sering muncul di tengah-tengah kita. Kemudian tadi paling ini at-takhallus. Ini bacanya takhallus ya. Kemudian ini adnas, ini hissiyatan, kemudian najis, kemudian ma'nawiyah, uyub, kemudian tatahhara bil ma'i, tanazzafa minad danasi, tatahhara minal hasadi, takhallasa minhu. Gitu. Nah, itu bacanya. Jadi bacanya gini. Makna taharah. At-taharatu lugatan an-nadhafatu wat-takhallusu minal adnasi hissiyatan kanat kan najisi au ma'nawiyatan kal uyubi. Yuqalu tatahhara bil ma'i ay tanazzafa minad danasi wa tatahhara minal hasadi ay takhallasa minhu. Oke. Setelah Ana baca, silahkan ada yang mencoba menerjemahkan lagi. Mungkin bisa lebih kelihatan maksud atau maknanya. Sana boleh Ustaz? Ya, silahkan. Barakallahu fiik. Dari atas Ustaz. Ya. Ahkamut taharah, hukum-hukum pembersihan. Makna taharah, arti dari taharah atau pembersihan. Taharah lugatan, taharah secara bahasa, pembersihan secara bahasa, an-nadhafatu wa takhallusu, yaitu pembersihan sama pelepasan dari sesuatu. Minal adnas, dari najis-najis. Hissiyatan, baik yang berupa hissiyatan kanat, baik yang berupa nyata, kan najas, seperti najis-najis, atau ma'nawiyatan, atau yang bersifat tidak nyata atau maknawi, kal uyub, seperti aib-aib. Yuqal, apa dikatakan dia telah bertoharoh dengan air, atau membersihkan dengan air. Tanazzafa minad danas, yaitu artinya dia terdiri dari danas, kotoran atau najis. Wa tatahhara minal hasad, dan dia telah membersihkan dirinya juga secara maknawi dari hasad, dari penyakit benci. Takhallafa minhu, yaitu melepaskan, dia telah berlepas atau melepaskan dirinya dari hasad itu. Oke, barakallahu fiik. Nah, antum kalau sering-sering membaca, insya Allah semakin
semakin akrab ya, semakin akrab, semakin kaya dengan kosakata-kosakata. Kalau ada yang antum merasa ragu, coba dirujuk ke kamus-kamus, sebagaimana sekarang kamus online juga bisa diakses dengan sangat mudah. Nah, coba ya walaupun setelah antum membaca kemudian menerjemahkan, antum merujuk atau mengkonfirmasi kepada orang yang bisa bantu antum untuk untuk melihat, mengoreksi, mengedit gitu ya misalkan. Jadi di sini tadi ahkamu at-taharah. Taharah itu mudahnya biasa kita terjemahkan dengan bersuci ya. Taharah bersuci. Kalau kita kan bentuk kata itu ada misalkan begini, ada bersuci, ada mencuci, ada apa lagi yang mirip-mirip? Ada membersihkan, gitu ya. Ada membersihkan. Nah, nanti pilih kata-kata seperti itu mana yang paling pas, gitu ya. Mana yang paling pas. Dicari tadi dari kamus-kamus itu bisa dirujuk. Ahkamut taharah. Makna taharah atau bersuci. Kemudian ketika sudah masuk ke paragraf at-taharatu lugatan, nah walaupun di sini ada titik 2, tapi kalimat yang sebelum titik 2 dengan kalimat yang setelah titik 2 itu nyambung, masih satu struktur kalimat. Jadi kalau misalkan baca pakai intonasi, itu intonasinya logotan itu masih belum titik pastinya ya, belum titik karena kalimat yang setelah titik 2 adalah sambungan yang merupakan penjelasan dari kalimat sebelum titik 2. Oke. Kemudian kalau kalau kemarin kita ingat-ingat lagi wazan-wazan yang ada kayak ini nih, kayak takhallasa, cara membaca bentuk kata yang seperti ini. Cara membaca ada ta, kemudian ha, kemudian lam, kemudian sod. Ini ada 4 huruf ya. Ada 4 huruf. Kalau coba diketik di Google pakai misalkan coba ya, kita coba.
Nah, kelihatan nggak ini muncul kamus-kamusnya? Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Oh iya, maaf. Belum dipindahkan ya itunya, share screen-nya. Sebentar. New share. Ini dia. Kalau di atas nih. Sekarang kelihatan? Kelihatan, Dan. Kelihatan, Ustaz. Ah, nah, antum lihat di atas itu apa ya, tulisannya ini sama kan kayak yang tadi? Bisa sama. Nah, jadi ketika muncul tulisan seperti itu, nah nyambung nih jadi ke sini. Ternyata dia apa namanya, fi'il. Dia nyambung ke kata dalam bentuk fi'il. Fi'ilnya itu di sini muncul, tampil fi'il madhi dan fi'il mudhari. Biasa memang dua fi'il ini yang suka dimunculkan, yang artinya meluputkan, melepaskan, membuang, terlepas dari, gitu ya. Kalau ada min, terlepas dari, bebas dari, bersih dari, gitu, bersih dari. Sedangkan jika, gitu ya, jika kayak begini sudah ada alif lamnya, berarti dia bukan fi'il, bukan dalam bentuk fi'il ya, bukan dalam bentuk fi'il. Berarti kalau fi'ilnya diterjemahkan dengan melepaskan, tapi di sini ada nih terlepas gitu ya. Terlepas itu kan juga udah jadi makna untuk masdarnya yang ditandai dengan ada alif lam. Kalau alif lam itu kan kata benda ya, kata benda, at-takhallus gitu. At-takhallus. Nah, dari sini kemudian kalau tadi kembali lagi ke bukunya. Gitu di sini. Oh iya, tapi tadi cara bacanya belum muncul ya. Cara bacanya karena tadi masih belum ada harokatnya. Kan gini tadi, dari sini anak ketik seperti ini ya. Seperti ini. Jadi tulisannya tadi persis sama. Karena memang ngetiknya seperti ini. Dan dengan diketik seperti ini muncul fi'ilnya. Gitu. Muncul fi'ilnya. Setelah muncul fi'il, mudah-mudahan si antum masih ingat ya. Itu kemudian dirujuk ke ilmu sharaf di beberapa halaman semester yang lalu. Yaitu kalau tadi fi'ilnya adalah takhallasa yatakhallasu, itu fi'ilnya adalah fi'il sulasi mazid biharfain. Gitu ya, sulasi mazid biharfain. Nanti tinggal antum lihat lagi, buka lagi bukunya. Oh, ternyata ketika muncul fi'ilnya yang dua tadi, fi'il madi dan mudhari'nya dua muncul, berarti cara baca ini kayak gimana sih? Nah, cara bacanya coba antum buka ke halaman sulasi mazid biharfain itu, akan ketemu ke situ gitu.
Kan ketemu. Karena antum tadi sudah melihat fi'il madhi dan mudhari'nya di kamus gitu. Kamus. Oke. Sementara kalau untuk kata adnas gitu ya. Kata adnas juga nanti akan muncul ininya mufradnya gitu ya. Jadi kan kita nggak tahu nih adnas ini apakah dia itu bentuknya apa. Ya dicoba saja. Coba ya kita ke internet lagi tadi. Ke kamus. Nah, sekarang kalau di sini mana ya ini ya? Nah, ini kan ada takhallus nih antum lihat ya. Kita ganti kata kosakatanya dengan al-adnas. Coba ya. Al-adnas, langsung enter kali ya. Al-adnas, enter, muncul di sini tulisannya. Terus yang muncul di bawahnya ada fi'il dan nasa yudannisu. Al-adnas. Mushtaqat wa tahlilul adnas. Oh, ada nih mushtaqat. Coba kita buka ya. Mushtaqat. Ada analisis morfologis dari kata al-adnas. Al-adnas kalimatu asliha al-ism adnas fi surati jam'i taksir. Jadi apa ya namanya? Dijelaskan nih penjelasan adnas itu apaan sih gitu. Tadi kalau takhallus ada nggak ya kayak gini? Tadi nggak nggak ngelihat ke sini. Ya, cuman memang penjelasannya berbahasa Arab ya. Di sini ada danas nih, danas. Mufradnya danas, jamaknya adnas. Kok ini beberapa ini ya? Beberapa kali sampai ke bawah-bawah kayaknya sama aja. Ya, tapi memang tadi harus dipancing, harus rajin. Bagaimana kemudian walaupun misalkan antum per hari baca kitab apa sih yang mau dibaca yang berbahasa Arab, satu hari satu paragraf sih kalau bisa ya, satu hari satu paragraf atau satu baris, itu akan sangat baik, akan sangat membuat antum kaya dengan kosakata dan bahasa Arab. Apalagi kalau kayak Anda juga ada teman-teman yang anaknya itu di sekolahnya ada pelajaran bahasa Arab, kemudian pelajarannya membawa PR ke rumah, orang tuanya harus atau dituntut untuk
membantu, apalagi online ya. Jadi memang enak sih kalau coba-coba. Nah, oke. Itu contohnya tadi bagaimana antum mencoba-coba untuk mempraktekkan, membaca, kemudian gimana dibantu oleh kamusnya. Oke, jadi takhallasa, jadi takhallus, kemudian adnas dari danas artinya kotoran, kemudian hissi. Hissi itu udah ini ya, udah jadi bahasa Indonesia kan ya, atau maksudnya udah populer kata hissi. Antum tahu nggak hissi? Nggak tahu. Belum ya? Oh ya, berarti masih, kalau yang populer mah maknawi ya. Kalau di sini ada kata hissiyatan kanat au gitu ya. Nah, hissiyatan kanat au artinya yang sebelum hissi ketika disambung dengan kata kanat, maka dia adalah kebalikan dari yang setelah au. Hissiyatan kanat au maknawiyah. Jadi baik kotoran yang bersifat hissi atau kotoran yang bersifat maknawi. Berarti hissi adalah kotoran fisik, maknawi adalah kotoran non fisik, maknawi gitu ya. Kotoran non fisik, maknawi. Kalau kotoran yang bersifat fisik, tadi ya kata Azmi yang nyambung dengan panca indera yang bisa yang bisa di apa namanya? Yang bisa diidentifikasi oleh panca indera, dijangkau atau apakah kelihatan atau kecium baunya atau kerasa ininya rasanya atau keraba bentuknya gitu ya, bentuknya. Nah, itu namanya hissi. Indrawi ya, hissi itu indrawi. Hissiyatan kanat, baik yang bersifat fisik, kan najisi seperti benda-benda najis, au maknawiyatan atau yang non fisik bersifat maknawi, kal uyubi seperti aib. Aib. Jadi toharah menurut bahasa adalah an-nazafatu, membersihkan atau membersihkan diri, wat-takhallusu, dan membebaskan diri, minal adanasi, dari kotoran, hissiyatan kanat, baik yang bersifat fisik, kan najisi seperti benda najis, au maknawiyatan atau yang bersifat non fisik atau maknawi, bisa dikatakan maknawi aja, kal uyubi seperti aib ya. Yuqalu tatahhara bil ma. Nah, kalau kata yuqalu itu maksudnya gini, maksudnya contoh ya, contoh kalimat yang menggunakan kata yang nyambung dengan kata toharoh gitu ya, yang satu akar dengan kata toharoh, yaitu kata tatoharo. Tatoharo bilma artinya gitu ya, artinya ai tanazzafa minad danas, mensucikan diri dari kotoran, bilma'i dengan air. Bilma'i. Jadi yang tanazzafa minad danasnya itu makna dari kata tatoharoknya. Kalau bilma'inya kan ini diawalinya dengan ba. Di sini nggak ada yang diawali dengan ba, berarti
itu kelanjutannya. Jadi setelah makna ini, tatahhara maknanya adalah tanazzafa minad danas. Mensucikan diri dari kotoran, bil ma'i dengan air, wa tatahhara minal hasadi. Kemudian ini yang minad danasi yang bersifat hissi. Kemudian yang kedua yang maknawi, tatahhara minal hasadi. Artinya takhallasa minhu, membebaskan diri dari perbuatan atau dari sifat hasad tadi, dengki. Yang ini sih antum bisa pilih apa saja objeknya, kitab apa saja yang antum lebih kenal, gitu ya, lebih cenderung. Apakah seperti ini kitab fikih atau seperti yang contoh di buku itu kitab akhlak, dari kitab akhlak ya, atau dari sirah misalkan, atau dari apapun gitu ya, apapun yang apa ya, yang ininya itu nyambungnya itu mungkin lebih apa ya, lebih mudah. Nah, oke. Tapi tadi penting ketika antum mencoba membaca kemudian menerjemahkan agar tidak salah paham, apalagi kalau menyampaikan maksud kepada orang lain. Nah, itu dikonfirmasi dulu ya, dikonfirmasi kepada orang yang bisa bantu atau orang yang ahli. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, terus bagaimana kalau misalkan mencoba menggunakan Google Translate gitu ya? Kan ada ya Google Translate itu yang bisa walaupun bentuk PDF seperti ini, kan bisa pakai foto ya, bisa difoto gitu, kemudian ke Google Translate itu boleh juga untuk alat bantu, kemudian dicoba di apa ya, tadi kayak yang Anda coba ke Google juga tadi kan, kamus Google itu, lalu kata per katanya, oh ini dapatnya terjemahannya begini, lalu dicek gitu ya, kata per kata itu kayak tadi untuk mengkonfirmasi. Itu untuk ininya ya, untuk latihan ngasah sebelum antum meminta pendapat orang yang tadi, yang ahli yang bisa bantu. Tapi kalau apa ya, kalau redaksi yang sudah ada terjemahannya, boleh juga sih itu, cuman maksudnya sering dibaca ininya, tulisan Arabnya, Arab, kemudian disambungkan dengan terjemahan yang ada, yang sudah dibuat oleh penerjemah, itu juga boleh juga untuk sarana latihan. Ke situ mungkin malah lebih ini ya, lebih gampang, tapi ininya tulisan Arabnya dibaca gitu, tulisan Arabnya dibaca.
Dibaca, kemudian dilihat, dibandingkan dengan terjemahannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang coba yang lain atau siapa saja baca paragraf kedua. Oh, kalau di buku kan ada itunya ya, ada harokatnya ya, ininya bahasa Arabnya. Yang di buku Iya. mana, Seth? Yang di buku ini modul di buku bahasa Arab. Ada, Seth. Oh iya ya. Oke, nggak apa-apa. Sebentar. Ya, silakan. Coba dibaca paragraf kedua. Berarti tadi itu yang baca paragraf pertama udah keren sih, udah bagus. Lebih dari 50% tidak ada harokatnya. Udah selangkah lebih maju daripada contoh yang ada di buku. Apalagi tadi terjemahannya juga sudah banyak yang nyambung kosakatanya ya ternyata. Oke, silakan. Nih paragraf kedua. Mau coba Ustaz. Tafadhal. Wat-taharatu syar'an fi'lu ma tastabahu bihi sholatu aw ma fi hukmiha kal wudu'i liman kana ghaira mutawaddi'i wal ghusl liman wajaba alaihi al ghuslu wa izalatun najasah anis saubi wal badani wal makani. Nah, Itu Ustaz. kan memang fikih itu kan sesuatu yang udah kita pelajari sejak kecil ya. Sejak kecil, kemudian temanya itu yang kita biasa lakukan sehari-hari. Mungkin lebih mudah. Oke, bagus. Barakallahu fiik. Azmi, silakan yang lain. Ada lagi? Ada, Seth. Coba, Seth. Tafadhal. Wa taharah syar'an fi'lu ma tustabahu bihi shalah aw ma fi hukmuha kal wudu'i liman kana ghairu mutawaddo wal ghuslu liman wajaba alaihi al ghusl wa izalatun najasah ani saubi wal badani wal makani. Oke, barakallahu fikum. Lagi ada? Kalau nggak ada lagi, silahkan yang mencoba menerjemahkan. Jangan takut salah ya, nggak masalah kok. Salah kan namanya juga lagi belajar. Kalau ditertawakan juga jangan diambil hati. Nggak apa-apa, berarti lucu antum, membuat orang senang. Ya namanya juga lagi belajar kan. Kita juga kalau ngelihat orang asing lagi belajar bahasa Indonesia, kita ngelihatnya kan lucu gitu. Berarti kita juga sama, belajar bahasa asing, berarti kita itu lucu gitu kan. Nggak masalah kan? Ada yang mau coba? Ya silakan. Silakan. Dan bersuci secara syariah adalah fi'il ma tastabihu bihi shalah, perbuatan yang
perbuatan mata tabihu bi sholah. Ya, kalau yang susah nggak apa-apa dilewat aja. Kecuali kalau udah ada nemu Yang gitu. mensahkan mungkin ya, Boleh ya. perbuatan yang mensahkan sholat. Au fi hukmiha, atau dalam hukumnya, seperti wudhu liman kana fi ghair mutawaddi. Seperti wudhu untuk orang-orang yang belum berwudhu. Wal ghusl liman wajib alaihi ghusl. Dan mandi untuk siapa aja yang wajib kepadanya, untuk siapa aja yang harus wajib mandi. Wa izalatul najasa, dan menghilangkan najis, anis saubi wal badani wal makan. Dari saub itu baju, wal badani badan, dan tempat, wal makan. Oke, barakallahu fiik. Ya, tadi memang kosakatanya banyak yang sudah antum tahu lah, udah akrab ya, udah populer. Insyaallah tinggal tadi beberapa saja yang mungkin masih asing. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kayak ada yang buka mic. Pak Prayogo. Yo, silahkan, boleh, silahkan. Gimana? Siapa tadi yang mau duluan, Bang? Gak apa-apa, antum aja kalau antum mau. Siapa? Ya, silahkan. Wat toharo syara'an, bersuci menurut syariah, toharo menurut syariah, fa'ala ma tastabiha bihi as-sholah, mengerjakan apa yang dibolehkan untuk sholat, au ma fi hukmaha, atau apa yang ada di dalam hukumnya, kalau dui liman kana wair matawadi atau wudui, itu seperti wudhu bagi orang yang tidak berwudhu, wal ghuslah liman wajib alaihi ghuslah, dan mandi bagi yang mandi bagi yang wajib mandi, wa izlatan najasa an tawaba wal badani wal makan. Itu wa izlata, dan mengeluarkan an najasa, najis atau kotoran, an sauba, dari pakaian, wal badani, dari badan, wal makan, dan tempat. Oke, barakallahu fiik. Nah, sebentar gini. Aneh tanya, siap ya, jawab ya. Wat taharatu syar'an, dan seterusnya, ini jumlah apa? Ismiyah, fi'liyah, atau syibhul jumlah?
Gimana? Kalimat yang diawali dengan kata wat-taharah ini jumlah apa? Syibhul jumlah, Ustaz. Syibhul jumlah. Oke, kenapa syibhul jumlah? Karena Ini ada wa. karena ada waknya ya. Oke, baik. Ya, jadi kalau di pembagian jenis jumlah kemarin waktu kita pelajari, cuman syibhul jumlah enggak itu ya, belum ke pelajari. Nah, itu kan ada 3, ada jumlah ismiyah yang diawali dengan isim, lalu yang kedua jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il, dan yang ketiga jumlah syibhul jumlah yang diawali dengan harf ya, dengan harf. Tapi di awal buku lanjutan 1 itu yang di itulah ada Kharitatul Lughatil Arabiyyah, kemudian halaman-halaman berikutnya yang dijelaskan masuk dalam kategori haraf itu adalah kata bantu, dan kata bantu yang dimaksud adalah huruful jar dan zorful makan gitu ya, harful jar dan zorful makan. Waw itu nggak termasuk ya, nggak termasuk. Kenapa? Karena waw itu memang tidak merubah status kata yang setelahnya, boleh dibilang begitu. Tidak merubah status atau konsekuensinya itu nggak kayak huruful jar gitu ya konsekuensinya. Jadi kalau yang diawali dengan waw seperti ini dalam kategorisasi jumlah itu dia nggak dihitung, sehingga bisa dilihat dari kata yang setelah waw-nya, gitu ya. Bisa dilihat dari kata yang setelah waw-nya. Maka ini termasuk jumlah ismiyah. Sehingga nanti kalau antum lihat kalimat, ungkapan yang diawali dengan waw, lihat kata setelahnya itu isim atau fi'il. Kalau isim, fi'il, atau kata bantu gitu. Huruful jar atau zorof. Nah, kalau isim berarti jumlah ismiyah, kalau fi'il jumlah fi'liyah, kalau huruful jar atau zorof berarti syibhul jumlah. Oke, berarti di sini sama nih. Kenapa ada waw? Karena nyambung dari sini sebenarnya, gitu. Nah, kalau ini kan mungkin antum juga nggak ragu-ragu ya. Ini jumlah ismiyah. Kenapa Anda tanya jumlah ismiyah atau jumlah apa? Karena kalau kita tahu itu adalah jumlah ismiyah, oh berarti kata yang pertama cara bacanya begini. Cara bacanya marfu', dhammah at-taharatu, karena dia mubtada. Lalu kalau dia mubtada itu kan awal sebuah pernyataan. Kalau dia mubtada berarti yang akan menjelaskan status sang mubtada itu yang mana nih? Yang mana? Nah, kalau di sini nih yang paragraf kedua lebih kelihatan dari paragraf pertama. Karena kata setelah mubtada itu
mansubnya nih ditulis nih. Udah ada tanwinnya, ada alif juga. Berarti dia bukan khabar. Oh, jadi wat-taharatu syar'an. Bersuci menurut syariat tadi ya. Menurut syariat adalah. Jadi adalahnya kata yang setelah titik 2. Berarti fi'lu di sini khabar. Adalah fi'lu ma melakukan sesuatu, fi'lu ma melakukan sesuatu, tustabahu ini fi'il mudhari. Kayaknya fi'il mudhari mabni majhul juga kita belum ada pembahasan ya. Belum, udah apa belum? Ada yang ingat nggak? Belum, Ustaz. Belum ya? Belum, Ustaz. Belum Ustaz. Iya, berarti ini sih sebenarnya kan kata kerja itu ada yang aktif, ada yang pasif. Yang pasif itu yang diawali dengan di. Nah, ininya, cirinya kayak gini nih. Nanti setelah kita tahu wazan, jauh ya kembalinya. Setelah kita tahu wazan, kemudian huruf pertamanya dhammah. Kalau ini kan fi'il mudhari ya. Huruf pertamanya dhammah, kemudian huruf sebelum terakhirnya huruf atau harokat sebelum harokat terakhirnya itu fathah. Tu taknya dhammah, kemudian baknya fathah. Sesuatu yang tustabahu dimubahkan. Tustabahu itu dimubahkan, dibolehkan. Bihi dengannya. As-salatu salat. Mengerjakan sesuatu yang dengannya dibolehkan salat. Au ma fi hukmiha, atau sesuatu yang hukumnya sama dengan salat. Au ma fi hukmiha, atau sesuatu yang hukumnya sama dengan salat, yaitu yang harus didahului dengan bersuci. Apa fi'lunya itu apa? Pekerjaannya itu apa? Kal wudu'i, seperti wudu. Liman kana goyra, liman bagi orang, kana goyra yang tidak gitu. Mutawaddi, tidak berwudu. Oke, untuk baca mim gitu ya. Yang ada mimnya begini, apa ya? Kan rata-rata berasal dari isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman. Nah, kalau menjelaskan orang antara isim fa'il dan isim maf'ul, mutawaddi. Jadi mimnya dhammah. Kalau isim fa'il yang diawali dengan mim, pasti mimnya dhammah. Liman kana ghairu mutawaddi, bagi orang yang tidak berwudu. Wal guslu, dan mandi. Liman wajaba alaihil ghuslu, liman bagi orang, wajaba alaihi yang wajib kepadanya, al ghuslu mandi. Ada dua nih. Kalau wudu'i 1, wal ghusli 2, yang ketiga wa izalati, dan menghilangkan, wa izalatin najasati, menghilangkan najis. Anis saubi, dari baju pakaian, wal badani badan, wal makani tempat. Tapi makan tadi nggak ada yang menerjemahkan makan ya, semuanya menerjemahkan tempat. Berarti makan udah ini ya, udah pada tahu semuanya. Makan itu artinya tempat. Ya Allah, Ustaz. Udah paham.
Oke, sudah azan. Kita lanjutkan ba'da shalah. Insyaallah usahakan bisa kembali jam 18 berapa ya? 18.40 ya. Usahakan ya, jam 18.40 kembali ya. Siap, siap. Siap, Ustaz. Siap, Oke, barakallahu fikum jami'an. Nakhtim bilhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang coba untuk baca lagi paragraf selanjutnya. Siapa sekarang yang baca dari judul nih sampai bawah nomor 1. Nomor 1 ayat sih, panjangnya ayat ya. Ayat suratul Maidah. Coba, Ustaz. Ya, silakan. Inayatul Tafadhal. Islam bin nazafah wa taharah. Laqad i'tana al-Islam bit taharah wan nazafah inayatan tammah. Wa yazharu dzalika mimma yali. Al-amru bil wudu'i li ajli salati kulla yawmin iddatin marrat. Qala Allah Ta'ala يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين. Surah Al-Maidah ayat 6. Oke, Masya Allah. Mumtaz. Barakallah fiik. Ada lagi? Siapa lagi? Yuk, coba silahkan. Jangan takut, jangan ragu. Nggak ada? Ada Nggak boleh ada yang Ustaz? mau? Ya, silakan. Inayatil Islami bin nadhafati wa taharati. Laqad i'tanil Islami bit taharati wa nadhafati inayatan tamat wa yadhharu dzalika mimma yali al-umuru bil wadai ajli sholati kal
iddata maroti. Wallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila ka'baini. Suratul Maidah ayat. Baik. Barakallah fiik. Barakallah fiik. Ada yang mencoba terjemahnya, menterjemahkan? Nggak ada? Ana Ustaz. Tafadhal. Bismillah. Inayatul Islami bin nadhafati wat taharah. Perhatian Islam terhadap kebersihan dan kesucian. Laqad i'tana al-Islamu bit taharati wan nadhafati inayatan tammah. Wa yadhharu dzalika mimma yali. Agama Islam telah memperhatikan aspek kesucian dan kebersihan dengan perhatian yang sempurnanya. Wa yazharu dzalika mimma yali, dan akan dijelaskan pada berikut ini. Al-awwal al-amru bil wudu'i li ajri sholati kulla yaumin iddata marrat. Perkara dalam berwudu untuk melaksanakan sholat setiap hari beberapa kali. Jadi beberapa kali saja teh. Itu ya. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, jika kalian berdiri atau hendak menunaikan sholat, faghsilu, maka cucilah atau basuhlah wujuhakum, wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, dalam marafiqi, hingga ke siku, wamsahu. Nah, ini baru basuh ya Ustaz ya. Tadi yang pertama dicuci ini, dan basuhlah kalian, dan basuhlah birusikum, kepala-kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian, dal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Oke, barakallahu fiik. Ada lagi yang mencoba terjemahan? Menterjemahkan? Ana lagi boleh Ustaz. Ya, tafadhal. Al-amru bil wudu'i. Nah, dari judul nih, inayah. Inayatul Islami bin nadhafati wat taharah. Perhatian Islam terhadap kebersihan dan kesucian. Laqad i'tana al-Islam bit taharah wan nadhafah inayatan tammatan. Sungguh sangatlah perhatian Islam terhadap taharah, terhadap kesucian dan kebersihan dengan perhatian yang sempurna.
wa yadhharu dzalika mimma yali. Dan itu tampak dari mana sebagai berikut. Wahid, 1. Al-amru bil wudu'i li ajli shalah kullu yawmi iddatan marrat. Al-amru bil wudu', perintah untuk berwudu untuk setiap kali sholat setiap harinya, iddatan marrat, berkali-kali pada setiap harinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum minas sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin mendirikan sholat, cucilah, basuhlah muka, wajah-wajah kalian ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai siku kum, dan basuhlah juga atau usaplah kepala-kepala kalian, wa ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Suratul Maidah ya, At-Tasi', surat Al-Maidah ayat ke-6. Oke, barakallahu fikum. Kok antum terjemahannya semakin kesini semakin bagus ya? Luar biasa ini. Masya Allah. Masya Allah, enggak. Alhamdulillah. Insya Allah. Inayatul Islami bin nazafati wat taharati. Perhatian Islam terhadap kesucian, kebersihan dan kesucian. Diterjemahkan terhadap ya, karena memang dalam bahasa Arab itu ada kadang makna yang yang maknanya itu ada pasangannya gitu. Misalkan ini pasangannya itu ada di sini inayah dengan bi gitu. Kayak ada pasangan rogiba dengan fi, rogiba dengan an, kemudian nazara ila gitu. Nah, jadi ada dalam bahasa Arab kata-kata yang memiliki pasangan ininya, kata bantunya itu menjadi satu makna tersendiri. Inayah bi itu artinya memperhatikan, perhatian terhadap gitu ya. Oke. Inayatul Islami bin nazafati wat taharati, perhatian Islam terhadap kebersihan dan kesucian. Laqad i'tanal Islamu bit taharati wan nazafati inayatan tammatan. Sungguh Islam telah memperhatikan masalah kesucian, atau itu masalah jadi tambahan ya. Kalau mau langsung seperti kalimatnya, sungguh Islam telah memberikan perhatian terhadap kesucian dan kebersihan dengan perhatian yang sempurna. Inayatan tammatan, dengan perhatian yang sempurna. Wa yadhharu dzalika mimma yali, dan hal itu, nah hal itu dari mana? Menerjemahkan hal itu dari kata apa? Dari kata zalik ya, zalik. Wa yadhharu dzalika mimma yali, dan hal itu nampak, yadhhar nampak ya, bisa kita lihat, nampak dari hal berikut, yali dari hal berikut ya. Halnya itu mimma yali, dari hal yali berikut. Wahid, 1, al-amru bil wudu'i li ajli salati kulla yaumin
iddata marrat. Perintah berwudu untuk salat setiap hari beberapa kali. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qumtum ilas salati, jika kalian bangkit untuk salat. Nah, kumtum itu berdiri ya, bangkit mau melaksanakan salat. Ila kan, kumtum ila itu hendak tadi ya diterjemahkannya. Idza qumtum ilas salati, jika kalian bangkit untuk melaksanakan salat, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, maka basuhlah, cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai sikut, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga kaki kalian sampai kedua mata kaki. Suratul Maidah al-ayah sittah, atau al-ayah as-sadisah, ayat yang ke-6. Oke. Bagus, sangat bagus tadi penerjemahan antum. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Belum, Ustaz. Baik. Kalau nggak ada, baca lagi nih nomor 2. Ya, siapa yang baca? Udah mau habis waktunya sih. Ya, silakan. Al-haddu ala al-ghasli fi kasirin minal munasabat. Qala ta'ala. Betul. Ya, sinnya fathah ya, munasabat. Lanjut. Setelah waqala Rasulullah SAW, lillahi ala kulli muslimin ayyagatasila fi kulli sab'ati ayyamin yawman yagsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Rawal Bukhari wa Muslim. Yes. Oke, terjemahannya ada? Nah, ini yang ada angkanya kayak gini. Kalau kaitan dengan jenis apa namanya? Jenis jumlah, ini masih jumlah ismiyah juga, karena angka itu termasuk isim, termasuk kata benda. Angka itu ya bilangan. Jadi as-tsani al-haddu 'ala al-ghasli fi katsirin minal munasabat. Qala ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu. Suratul Maidah al-ayah sittah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ala kulli muslimin an yagtasila fi kulli sab'ati ayyamin yawman yagsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al-haddu artinya kayak gitu ini apa? Pakai samponya di awal, habis itu dibilasnya di akhir apa ya? Perintah ya sama. Al-haddu itu artinya perintah atau anjuran. Gitu. Perintah atau anjuran ya, al-haddu itu.
Jadi perintah tapi tidak wajib. Alal ghusli fi katsirin minal munasabat, untuk mandi pada banyak munasabah, banyak momentum. Munasabah itu banyak momentum, itu bahasa lainnya apa ya? Mungkin situasi, mungkin acara gitu ya. Nah, kayak gitu munasabat itu. Momentum lah yang paling enak nerjemahinnya. Ada? Apalagi? Kesempatan. Event gitu ya. Iya, betul, betul. Event itu bahasa Indonesianya apa? Event itu kan bahasa Inggris. Jadi antum lebih gampang bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia ya. Oke, seperti itu. Wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian junub maka bersucilah. Wa qala Rasulullah lillahi ala kulli muslimin, bagi Allah pada setiap muslim, an yagtasila, ada kewajiban mandi. Maksudnya wajib itu bukan wajib itu ya, bukan wajib syar'i. Fi kulli sab'ati ayyam, setiap 7 hari. Yauman yagsilu fihi ra'sahu wa jasadahu, 1 hari yang mencuci di dalam hari itu ra'sahu wa jasadahu, kepala dan badannya. Oke, baik. Itu untuk hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Ya, kalau antum tadi bisa memperbanyak membaca kayak gitu, insya Allah akan semakin bagus. Taib, idzan naktafi bihadza fi darsina al-yawm wa nakhtim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.